أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا 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 لا تطعه واسجد واقترب. Sadaqallahul azim. Pak Kiai Mursyiduna yang mulia, Ramadan menjadi bulan yang istimewa dan mulia karena di dalamnya ada peristiwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu besar harapannya agar hamba-hambanya keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Karena dengan ketakwaan itulah manusia menjadi mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Kiai, bagaimana kiat-kiat sebagai seorang hamba dengan adanya nuzulul Quran, turunnya Al-Quran ini, kita menjadi mulia, menjadi istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun, kondisi apapun, permasalahan apapun, kita tetap menjadi hamba Allah yang mulia, bukan menjadi hamba Allah yang terhinakan. Terima kasih Pak Kiai. Di bulan Ramadan inilah Allah memberikan salah satu kiat kita dalam 12 bulan agar kita memahami sebagaimana kita yang diciptakan, siapa yang menciptakan, agar kita patuh dengan aturan yang sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini
kita berbicara di bulan Ramadan. Artinya ayat yang diturunkan adalah pertama surat Al-Alaq. Artinya Allah menciptakan manusia ini bukannya untuk main-main. Sebagaimana sering kita dengar adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Tidak kuciptakan jin manusia untuk ibadah. Nah, di surat Al-Alaq inilah seringkali kita lupa bahwa Allah menurunkan ayat pertama di bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan ini adalah dengan Bismillahirrahmanirrahim, Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kita harus mengerti, kita harus bisa membaca diri kita, membaca alam semesta, dan membaca bagaimana diri kita yang diciptakan, sehingga kita tahu sebagaimana ucapan seringkali kita katakan bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa saja yang mengenal dirinya, yang diciptakannya dari setetes man yang hina, kemudian menjadi segumpal darah, daging, sehingga menjadi ini, akhirnya kita disuruh bertakwa. Takwa inilah menjadi ukuran di bulan Ramadan kita yang sudah dari akil baligh sampai dewasa, sudah sampai di mana memahami takwa. Artinya yang sesungguhnya takwa adalah bahwa kita mengenal Allah dengan berbagai macam aturannya, kita taati dan kita jauhkan segala perintahnya, sehingga menjadikan takwa di mana saja kita berada, karyawan, pejabat, sipil, militer, kepolisian, pedagang, siapapun. Kalau insan yang bertakwa ini sangat mulia. Coba kita lihat pada hari ini di bulan Ramadan, berapa kalikah kita menemukan bulan Ramadan? Sudahkah unsur ketakwaan kita rasakan? Sudahkah unsur takwa ini kita sudah mengenal diri kita sebagai yang diciptakan kepada Sang Pencipta? Inilah menjadi ukuran, sehingga bulan Ramadan ini seringkali banyak kita lewati. Karena kita tidak mentapakuri, kita hanya sekedar puasa seremonial, bukan puasa spiritual. Takwa inilah yang menjadi ukuran basis kita manusia itu, yang dikatakan antum tanya tadi, bahwa sesungguhnya bukan siapa-siapa, bukan keturunan siapa-siapa. Allah inna akramakum indal atqakum. Di sisi Allah yang paling bertakwa. Orang lebih bertakwa, katakan boleh tamtama lebih takwa, lebih mulia daripada atasannya, baik perwira ataupun jenderal. Petani lebih bertakwa daripada pejabat. Apa saja kalau unsur takwa ini kelihatan dari hasil kacamata, yaitu pendidikan Ramadan, sebagaimana apa yang diharapkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, takwa inilah hasil Ramadan ini. Bukan hanya Ramadan kita mengenal Allah, bukan hanya Ramadan kita hanya mengenal, kita takut kepada Allah, karena Allah itu laisa kamitsli syai'un, tidak bisa diperumpamakan. Sehingga kita puasa diawasi langsung oleh iman dan keyakinan kita bahwa kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Inilah bulan Ramadan, bulan makrifat, sehingga mengenal Allah menjadikan basis ukuran takwa, dilanjutkan kepada season berikutnya. Semoga di bulan Ramadan negeri bangsa ini dilanda berbagai macam ujian dan cobaan. Mudah-mudahan kita lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengkaji dan mengambil hikmah di pertengahan bulan Ramadan ini turunnya ayat surat Al-Alaq ini menjadikan bagian dari mengenal diri, sehingga jangan sampai kita, Allah katakan kalla innal insana la yattaqu araustagna. Janganlah kita menjadi orang yang membangkang. Orang yang sudah dikenal, manusia sudah berbentuk, sudah punya pikiran, punya penglihatan pendengaran, bisa melihat bagaimana Allah, sehingga kita menjadi lupa diri, sehingga akan terhina baik di muka bumi maupun di akhirat. Mudah-mudahan unsur takwa ini kita bisa gali dan kita bisa selusuri sampai akhir kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Kiai yang kami hormati, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Ustadz Saparudin, bahwa Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Kita sudah mafhum bersama bahwa wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah surat Al-Alaq, di mana justru di situ yang menjadi perintah pertama adalah perintah membaca. Nah, bagaimana Pak Kiai urgensinya turunnya ayat pertama ini dengan adanya perintah membaca tersebut? Terima kasih. Baik, inilah urgensi kita kenapa surat Al-Alaq pertama diturunkan. Kalau kita tidak bisa membaca, sulit rasanya.
makanya kita diajarkan untuk bisa membaca adalah pertama dari mata. Pernahkah kita menggali potensi kita bisa membaca alam semesta ini siapa yang menciptakan? Bagaimana pergantian siang dan malam? Bagaimana perpasangan antara langit dan bumi? Bagaimana perpasangan antara matahari dan rembulan? Pernahkah kita bisa baca bahwa ini ada sang penciptanya? Nah, urgensinya kalau kita tidak bisa membaca, baik membaca secara lisan, baik membaca secara tulisan, baik pun membaca secara ayat kauniyah. Kalau kita tidak bisa baca, seringkali kita mendengar pepatah, susah bertanya, sesat di jalan. Apalagi kita tidak bisa membaca. Nah, membaca inilah kita jumlahnya adalah universal. Nah, membaca di sinilah baginda Rasulullah SAW membaca bahwa Iqra disuruh baca. Karena ada kata Bismi Rob bikalaji holak. Coba, kita bisa baca nggak dengan nama Allah yang menciptakan kita? Nah, makanya baginda Rasulullah SAW terdiam. Nah, diajarkan oleh umatnya hari ini, siapa yang menciptakan kita? Sudahkah kita kenal Allah? Kita kenal cuma tulisan. Makanya kita diajarkan dari surat Al-Alaq ini mengenal alam raya membaca. Oh, iya, bulan Ramadan. Oh, Syawal. Oh, Zulhijjah. Kita bisa baca. Nah, sudah sampai di mana kita bisa baca dari kehidupan akil balik kita sampai saat ini kita dewasa. Sudahkah kita bisa baca apa yang menjadi perintah Allah kita kerjakan? Sudah sampai di mana larangannya? Kalau kita tidak bisa baca kehidupan ini, maka tunggu saja. Di hari itu akan kebingungan. Urgensinya surat Al-Alaq diturunkan agar manusia pandai membaca dari segala lini. Bisa membaca bagaimana perkembangan dunia, bisa perkembangan ekonomi, bisa perkembangan teknologi, dan bisa perkembangan. Disitulah manusia akan berkompetisi fastabil khairat, sehingga urgensinya dalam kata baca ini ada universal. Tapi yang paling urgensi adalah membaca konsep tentang alif, lam, lam jalalah. Membaca Allah bukan ismu zatnya, laisa kamitsalihi syai'un, la tudrikul absar, wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Tapi membaca bagaimana potensi alam raya diciptakan, kita makan dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan, dari air, dan semua dari bumi, sehingga terciptalah kita. Sehingga kita kenapa lupa kepada sang penciptanya. Bagaimana Allah memperkenalkan seorang ayah dan ibu kita yang melahirkan dan mengandung kita. Begitu hormat dan taatnya. Kenapa kita tidak akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pencipta kita? Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga Iqra ini akhirnya berwujud kepada Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Lihat bagaimana segala puji bagi Allah, Zat pencipta alam semesta, yang menciptakan seluruh alam ini, baik langit dan bumi, sehingga dengan Alhamdulillah kita bisa mengenal sifat Rahman Rahim. Dari mana sifat Rahman Rahimnya? Pernahkah kita mengenal mata kita? Pernahkah mata kita bisa membaca secara potensi dengan akal dan akliyah yang sesuai dengan apa yang kita lihat? Pernahkah kita dengar nasihat? Pernahkah kita katakan sesuai dengan apa yang kita lihat? Disinilah baru potensi diri kita. Baru kita bisa membaca, oh, alam semesta ini adalah ada penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang mengatur segala, yang mengutus seorang Rasul, mengajarkan kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta. Setelah alam semesta kita ketahui, sifat-sifatnya kita ketahui, sifat itu ternyata tertera pada kedua ibu bapak kita. Dengan sifat kasih sayang, mendidik kita, mengajarin kita, sampai kita dewasa. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifatnya lah yang kita kenal. Melalui sifat itulah kita bisa mengenal bagaimana penciptaan langit dan bumi dan seluruh isi alam semesta ini. Kita mengenal, setelah kita mengenal, baru kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, segala puji bagimu ya Allah, Zat pencipta alam semesta. Kalau kita sudah tahu, pasti kita taat. Seperti apa di bulan Ramadan hari ini, kita berpuasa tanpa ada pengawasan siapapun. Langsung iman dan keyakinan kita yang mengatakan bahwa Allah itu Zat yang maha melihat, Zat yang maha mendengar, Zat yang maha mengetahui. Sehingga bulan Makrifat adalah bulan Ramadan bagi umat Nabi Muhammad SAW ini dididik agar bersifat satu, jujur, amanah, tabligh, patonah.
agar kita jujur dalam setiap ini. Semua manusia jujur dalam hal apapun. Kalau kita sudah jujur, insya Allah tidak banyak kredit di otak kita. Kalau kita jujur kepada siapapun, apalagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu hidup kita nyaman. Semoga kejujuran ini, apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini, kita betul-betul bisa memahami dari surat Al-Alaq, sehingga surat Al-Alaq diakhiri dengan surat As-Sajdah, sehingga manusia harus bersujud, patuh, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup kita menjadi yaitu berkah dunia wal akhirah. Itulah bulan Ramadan. Sekali perputaran Ramadan, sudahkah kita bangsa Indonesia umat Nabi Muhammad SAW menelaah sudah berapa kalikah kita menjumpai bulan Ramadan? Apa hasil dari bulan Ramadan? Dan sudah sampai sejauh mana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik perintah maupun larangannya. Itulah urgensinya bisa membaca. Kalau kita sudah bisa membaca, apa saja kita bisa membaca, pasti tidak ada sesat di jalan. Kalau kita bisa baca diri kita sendiri, insya Allah kita tidak akan tersesat di dunia. Kalau kita bisa baca, insya Allah kita juga akan tidak tersesat di akhirat kelak. Kalau kita bisa membaca, kita mengenal bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha gagah, perkasa, Zat yang maha rahman dan rahim. Sehingga di bulan Ramadan itulah disuruh banyak membaca Al-Quran, agar kita tahu di mana Al-Quran yang kita baca dapat bisa bersarang di dalam diri kita masing-masing dan dapat mengamalkan Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini adalah wahyu yang diturunkan, adalah buat kita bisa membaca semua hal ini, baik itu membaca secara harfiah, secara lugoiyah, baik juga membaca secara yaitu alam syahadah. Sehingga kita bisa baca, kita bisa bermusyahadah dan bisa bermuraqabah, sehingga menghasilkan salah satu renungan dan muhasabah, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mursyiduna yang kami muliakan, syukur alhamdulillah dari pertanyaan Mukarram Ustaz Safar dilanjutkan dengan Ustaz Edi, bahwa kita ingin ibadah kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa dan kembali kepada fitrah, la'allakum tattaqun, Aidil Fitri. Yang kami harapkan, kami sebagai jamaah bil khusus di masyarakat, ketika di malam takbir sama-sama kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terkait ini semuanya Mursyid, kayak mohon bimbingan agar takbir yang kita baca, yang kita lantunkan bukan hanya di lisan belaka, tapi betul-betul kita bisa memaknai, sehingga kita bisa memahami hakikat Aidil Fitri yang sesungguhnya. Demikian Kiai, mohon arahan dan bimbingannya. Terima kasih. Inilah salah satu, kalau dipertanyakan tadi dari unsur takwa, bagaimana manusia tidak dilihat suku bangsanya, unsurnya takwa, dan bagaimana urgensi kita memahami tentang surat yang turun adalah surat Al-Alaq, dan bagaimana man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Inilah yang seringkali kita hanya bermain di luar saja. Belum kita bisa rasakan bagaimana Ramadan ini menghasilkan salah satu pendidikan tauhid yang betul-betul spektakuler. Menurut pengalaman saya, maaf, saya seorang karyawan, saya ambil bagian ini tahun 1993 karena saya sudah jenuh melihat bagaimana Ramadan hanya dibuat canda dan tawa, tarawih hanya dibuat hanya candaan, Quran hanya sebuah lantunan saja, sehingga hati saya bergegas untuk bisa mengenal diri, bagaimana saya beragama Islam, bagaimana kita punya Allah, bagaimana kita punya Rasulullah. Disitulah baru saya menyadari bahwa ini tidak boleh main-main, harus dipahami secara serius. Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan adanya kita pada bulan Ramadan ini, saya banyak mendalami bulan Ramadan. Bukan hanya saja di dalam masjid, bukan saja di dalam musola, tapi dalam keramaian. Saya mendatangi fakir miskin, saya mendatangi yatim, saya mendatangi semua masyarakat yang ada. Saya menanyakan bagaimana bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan adalah pendidikan yang paling tertinggi menurut saya. Tidak ada lagi pendidikan yang tertinggi kecuali bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita diberikan kesadaran bagi yang punya rezeki bagaimana bisa menahan. Tidak untuk memperkaya diri. Bagaimana kita tidak memperkaya dengan ilmu saja, tapi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bagaimana yatama wal masakin.
Bagaimana kita berpuasa bukan hanya lapar perut, bagaimana menahan, tapi kita bisa menahan hawa nafsu. Bagaimana kita juga menahan daripada keinginan-keinginan dunia yang berlebihan. Sehingga disitulah kita banyak merenungi bahwa bulan Ramadan adalah bulan dia langsung berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bermakrifat, sehingga kita bisa mengetahui ternyata bulan Ramadan penuh dengan kandungan Al-Quran dan perintah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mengerti. Setelah kita pahami, baru kita terpanggil ya ayyuhalladzina amanu intan suruha yansurukum wa yasabit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, jika kalian tolong agamaku, aku tolong kalian, akan aku angkat derajat kalian. Nah, urgensinya di bulan Ramadan sulit kalau kita tidak menggali, apalagi mentadaburi Al-Quran, mempraktikkan Al-Quran, sulit akan mengatakan bahwa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana kita mengatakan Allah Maha Besar? Kita saja sudah merasa paling besar, tapi kita merasa kecil karena perintahnya Allah kita taatin dan kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kita bisa lihat di majlis kita bagaimana berbondong-bondong di setiap kali hari, di setiap kali malam mereka mengeluhkan bagaimana soal sakit, bagaimana mereka mengeluhkan soal yang lain. Kita berikan bisa menunjukkan jalan keluarnya. Kita rasakan betul dengan kasih sayang Allah ini, kita mempunyai sifat-sifat. Siapapun kita belum menempel sifat-sifat Allah pada diri kita belum implementasikan sifat-sifat Allah, sulit rasanya menyebut ismu zat itu berlinang air mata. Sulit membaca Al-Quran itu meneteskan air mata. Sulit kita mengatakan Allahu Akbar itu meneteskan air mata. Karena ini adalah bagian daripada ruh, adalah ruh kita yang sudah tersentuh melalui pandangan mata. Tadi membaca Iqra, bagaimana Allah menciptakan kita dengar bagaimana perintahnya, bagaimana larangannya, dan bagaimana janjinya. Sehingga baginda Rasulullah SAW selalu mengajak kita kepada mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita berulang kali Rasulullah menegaskan innama bu'istu li utami mimma karimah akhlak. Akhlak itulah di bulan Ramadan, baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada hewan, dan akhlak kepada yang lain mempunyai akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mengenal diri kita adalah berakhlak, yaitu akhlak Allah. Wajib hukumnya mengenal akhlak Allah, dan kita mengenal zat tapi akhlaknya menempel di dalam diri kita, sehingga baginda Rasulullah SAW jadi manusia sempurna menjadi sallallahu alaihi wasallam karena akhlaknya yang begitu sangat terpuji, sehingga kita umatnya perlu meniru. Inilah bulan Ramadan dididik, sehingga pada akhir Ramadan itu kita mendapat predikat adalah orang-orang yang fitrah dari pemahaman jahiliyah, fitrah dari pemahaman bahil, fitrah dari pemahaman takabur, sombong, ria, dan bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik. Orang yang lebih baik adalah orang yang berguna buat orang lain. Orang yang lebih baik adalah orang yang mengerti bagaimana kesempurnaan hidupnya adalah untuk bisa tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya karyawan menjadi karyawan teladan, baik yang menjadi pedagang yang amanah, dia menjadi petani yang betul-betul luar biasa amanah, dan menjadikan pejabat yang amanah. Sehingga kelihatan di bulan Ramadan siapa saja yang tidak mempunyai unsur kesucian takwanya. Di negeri bangsa ini kita lihat bagaimana Ramadan, bagaimana pendidikan Ramadan bisa dia menghasilkan nanti Zulhijjah, bagaimana pendidikan umroh, bagaimana pendidikan lainnya. Ternyata negeri bangsa ini Ramadan begitu liwat karena terlalu banyak para pejabat kita yang korupsi. Sehingga begitu bangganya dengan korupsinya, bangganya dengan menipu rakyat, bangganya dengan menipu membohongi rakyat. Sampai di manakah kita umat Islam mempercayai pemimpin model kayak gini, pemimpin tidak bertakwa, sehingga umat Islam seperti ini datanglah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kesucian bulan Ramadan, dari kesucian bulan Ramadan kitab yang suci, di bulan yang suci diturunkan yang maha suci kepada manusia yang paling suci Rasulullah SAW, kita bisa mensucikan diri sehingga fitrah kita nanti di bulan Ramadan menjadi insan-insan yang bertakwa, taat kepada Allah dan takut kepada Allah, seperti bagaimana takutnya kita berpuasa karena Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, sehingga negeri bangsa ini tidak ada lagi banyak korupsi yang bergelimpangan di mana-mana. Tidak ada lagi virus-virus korupsi yang ada di dalam batinnya. Semoga negeri bangsa ini tetap menjadikan salah satu bangsa yang berdatun berbun gopur, para pejabat tinggi negara, unsur aparatur negara, baik sipil maupun militer, baik yang namanya
eksekutif, legislatif, yudikatif menyadari bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan pendidikan untuk negeri bangsa ini, adalah menjadi bagaimana konsep ideologi kita menjadi ideologi yang kita pertahankan untuk negeri bangsa ini, sehingga kita bersatu padu untuk membangun negeri bangsa ini. Tidak ada lagi yang namanya macam-macam kecuali satu, kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil yang beradab. Kalau sila aja kedua ini kita amalkan, bagaimana sila ketiga, keempat, dan kelima? Saya yakin Indonesia ini menjadi negara yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga virus-virus yang ada akan segera sirna, dan semoga virus korupsi juga akan segera berakhir. Semoga negeri bangsa ini semuanya kembali kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bardatun cobun baru untuk negeri bangsaku merdeka.